guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kebutuhan gizi pada orang dewasa dan lansia. Tapi sebelum itu mohon dukungannya ya teman-teman untuk memberikan like, subscribe, and share video ini supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Pertama yang akan kita bahas itu adalah kebutuhan gizi pada orang dewasa, ya. Nah, perlu yang kita ketahui untuk batasan umur atau usia orang dewasa itu terbagi dua, yaitu dewasa muda dan dewasa tua. Untuk dewasa muda itu antara 20 sampai 30 tahun, sementara dewasa tua 30 sampai 50 tahun. Di sini perlu kita ketahui ya teman-teman, gizi ini tidak hanya untuk pertumbuhan tetapi juga untuk memelihara tubuh dan juga tetap sehat dan produktif, kemudian membantu kita menjalankan aktivitas dengan baik dan memberikan kondisi fungsi imun yang optimal serta membantu kita supaya kita lebih meningkatkan produktivitas kita. Nah, tujuan pemberian nutrisi untuk dewasa sebenarnya ada banyak sekali tujuannya ya, tapi di sini hanya beberapa yang saya cantumkan. Pertama, membantu mempertahankan kesehatan yang baik, kemudian mempertahankan keadaan gizi, membuat keadaan gizi tubuh menjadi lebih baik, kemudian memperlambat timbulnya penyakit-penyakit degeneratif, untuk mengatur semua proses yang terjadi dalam tubuh dan juga lain-lainnya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keadaan nutrisi usia lansia, di sini ya ada beberapa. Nah, pernah kita bahas ya teman-teman untuk perhitungan angka kecukupan gizi ya yang dianjurkan. Nah, di situ jelas sekali ya bahwa tinggi badan ini sangat mempengaruhi ya faktor keadaan nutrisi usia dewasa ya. Nah, kalau misalnya tinggi badannya itu tidak sesuai, maka akan dilakukan koreksi tinggi badan gitu maksudnya. Begitu juga dengan berat badan ya. Nah, kalau misalnya berat badannya itu lebih atau kurang ya, obes atau underweight ya, ini akan mempengaruhi kebutuhan gizi pada orang dewasa. Dan begitu juga dengan jenis kelamin ya. Nah, jelas sekali jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini juga akan berbeda kebutuhan gizinya. Untuk faktor aktivitas juga ya, kalau misalnya aktivitasnya orang dewasa tersebut aktivitasnya lebih tinggi, maka kebutuhan gizinya juga akan lebih tinggi ya. Nah, begitu juga dengan aktivitas yang rendah. Kalau misalnya nutrisinya lebih banyak ya dikonsumsi, sementara aktivitasnya juga akan sedikit ya, ini akan mengakibatkan usia dewasa tersebut akan mengalami obesitas, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk status ekonomi ya, ekonomi juga jelas ya, semakin tinggi status ekonomi seseorang, maka kebutuhan gizinya juga akan lebih bagus ya, karena ini sangat mempengaruhi ekonomi seseorang. Nah, begitu juga dengan status ekonomi yang rendah ya. Nah, kalau misalnya status ekonomi yang rendah, ini akan mempengaruhi status gizinya karena kebutuhan finansialnya juga akan mempengaruhi ya, kebutuhan finansialnya akan dibagi-bagi ya. Nah, untuk kebutuhan nutrisinya pasti akan terbatas. Nah, untuk kebiasaan makan, ya ini kebiasaan makan juga. Kalau seseorang misalnya tidak biasa makan daging ya, nah, kebutuhan protein juga akan mempengaruhi ya, kecuali kalau misalnya bisa diganti dengan kebutuhan nabati ya, protein kita ganti protein yang lain, bisa seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalnya yang tidak suka makan daging juga tidak suka makan tahu atau tempe ya. Nah, maka akan digantikan dengan yang lain, apa misalnya ya, yang menggantikan bahan-bahan yang sekiranya orang dewasa ini menjadi tidak suka dengan hal tersebut atau alergi dengan kandungan susu misalnya ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan ya. Nah, tingkat pendidikan dan pengetahuan, makin tinggi pengetahuan seseorang tentang nutrisi, maka akan baik pula pola hidupnya ya.
atau akan baik pula pemenuhan nutrisinya. Nah, begitu juga dengan agama, kepercayaan, dan tahyul ya. Nah, ini sangat-sangat kental ya, walaupun misalnya sekarang kita udah zaman yang modern, tapi masih banyak yang memegang kepercayaan yang teguh, misalnya pada orang habis lahiran ya. Nah, orang lahiran biasa kita dianjurkan untuk untuk mengkonsumsi protein tinggi. Nah, sementara ya kalau misalnya orang awam atau orang tuanya ya, atau dia sangat mengikuti kepercayaannya dari dalam keluarga ya, biasanya tidak akan mengkonsumsi protein. Itu akan mempengaruhi ya proses penyembuhan lukanya. Nah, pikiran mereka bahwa mengkonsumsi ikan-ikan ya yang kaya dengan protein tersebut itu akan memperparah keadaan luka ya ketika habis operasi sesar misalnya, atau habis lahiran normal ya, pervaginam, kemudian mengalami jahitan di vaginanya. Begitu ya teman-teman ya, gambaran secara umumnya. Nah, untuk zat gizi yang dibutuhkan orang dewasa di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan adalah aktivitas fisik ya. Angka kecukupan gizi energi untuk dewasa itu kisaran 2000 sampai 2200 kilokalori untuk yang perempuan. Dan untuk yang laki-laki antara 2400 sampai 2800 kilokalori setiap harinya. Nah, energi ini dianjurkan sekitar 60% berasal dari sumber karbohidrat. Nah, kalau misalnya sumber karbohidrat itu apa? Nah, boleh teman-teman lihat lagi video kita yang kemarin ya, beberapa minggu yang lalu kita pernah membahas tentang sumber-sumber karbohidrat. Untuk yang protein laki-laki lebih tinggi dibanding protein perempuan ya, kebutuhan protein pada perempuan. Kenapa? Karena perbedaan komposisi tubuh. Nah, kecukupan protein dewasa itu adalah 48 sampai 62 gram per hari untuk yang perempuan, dan pada laki-laki itu 55 sampai 66 gram per hari. Sementara yang kalsium ya lebih kurang dari 20% pertumbuhan tinggi badan dan sekitar 50% massa tulang dewasa. Ini dicapai pada masa remaja ya teman-teman. Nah, untuk kalsium untuk orang dewasa adalah 600 sampai 700 mg. Nah, bagi laki-laki dewasa kebutuhan mineral akan kalsium itu cukup 0,45 gram sehari teman-teman. Bahwa kebutuhan kalsium 7,5 per kilogram berat badan adalah kurang lebih sama dengan 0,5 sampai 0,7 gram sehari bagi orang dewasa normal. Nah, yang besi ya, setelah dewasa kebutuhan gizi menurun, status besi dalam tubuh juga mempengaruhi. Hal ini mengakibatkan perempuan lebih rawan akan mengalami anemi atau anemi besi dibandingkan laki-laki ya. Jumlah seluruh besi di dalam tubuh orang dewasa terdapat sekitar 3,5 gram, di mana 7%-nya terdapat dalam hemoglobin dan 25%-nya merupakan besi cadangan. Rata-rata besi disimpan 1000 mg pada orang dewasa. Sementara yang vitamin, di sini kebutuhan juga meningkat selama dewasa muda karena pertumbuhan dan perkembangan cepat terjadi. Nah, kemudian ya energi yang meningkat ya, maka pertumbuhan kebutuhan beberapa vitamin pun juga akan meningkat. Di sini kita lihat kebutuhan energi dan zat nutrisi untuk orang dewasa. Ya, kita lihat ya, sini ya sedikit berbeda dengan angka kecukupan gizi ya yang kita terapkan kemarin. Nah, kalau di sini kisaran usianya itu 20 sampai 45, sementara di angka kecukupan gizi itu antara 19 sampai 49. Tapi tidak jauh berbeda ya teman-teman, ini hampir sama. Ini untuk yang perempuan itu energi ya kilokalori ya, ini satuan kilokalori, protein gram, kalsium miligram, besi miligram ya. Nah, seterusnya. Nah, ini perhitungannya ya untuk energi ya.
2.200 yang perempuan, kemudian laki-laki 2.800 dan seterusnya nih. Teman-teman boleh lihat sendiri ya. Seperti ini. Nah, ini angka kecukupan gizi yang pernah kita paparkan dan saya jelaskan juga kemarin ya. Boleh lihat videonya kembali ya di angka kecukupan gizi untuk yang laki-laki untuk dewasa ya, ini yang perempuan untuk dewasa ya. Ini berat badannya, kemudian ini tinggi badannya ya, ini energi, protein, lemak, kemudian karbohidrat, serat dan air. Nah, kita lihat ya berat badannya ya, misalnya nih laki-laki dengan usia 20 tahun ya, sementara berat badannya itu 50. Nah, di sini di angka kecukupan gizi di tabelnya itu 60 ya harusnya. Maka kita harus melakukan koreksi berat badan. Tapi kalau misalnya berat badannya sudah sesuai, maka tidak perlu kita lakukan koreksi berat badan. Kalau misalnya tidak sesuai, harus kita lakukan koreksi berat badan. Nah, misalnya 50 ya dibagi berat badan di tabel AKG 60 ya, jadi hasilnya 0,83. Nah, hasil koreksi berat badan ini akan kita kalikan dengan kebutuhan energi ya. Jadi energinya itu 2.725 kilokalori ya. Jadi koreksi berat badannya 0,83 ya dikali 2,725 kilokalori. Nah, itulah kebutuhan energi, hasil perhitungan itulah kebutuhan energi kita, energi laki-laki tersebut yang berusia 20 tahun ya. Nah, begitu juga dengan protein ya. Nah, dilakukan koreksi. Jadi koreksi berat badan tersebut dikalikan dengan kebutuhan protein ya. Kemudian lemak total, karbohidrat, serat dan air dan seterusnya ya. Ini sama halnya, perhitungannya sama ya teman-teman, baik laki-laki, perempuan ya, bayi laki-laki, bayi ya, hamil, dewasa dan sebagainya. Ini sama, tidak ada bedanya ya. Cuma yang membedakan itu adalah kebutuhannya, jumlahnya saja. Oke, baik. Nah, begitu juga dengan angka kecukupan vitamin ya atau mikro ya, sama halnya. Nah, gitu juga angka kecukupan mineral ya. Oke, nah selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan untuk energi ya. Di sini ada dua, IMT sama BMT. Ini sebenarnya sama saja ya teman-teman. Teman-teman jangan bingung, sama saja. Nah, IMT itu rumusnya itu berat badan kilogram ya dibagi tinggi badan meter dikali tinggi badan dalam meter ya, atau tinggi badan kuadrat ya. Sama saja. Nah, untuk patokannya ya. Nah, ini IMT kurang dari 17 itu status gizi kurang ya, kategorinya sangat kurus, sementara 17 sampai 18,5 itu gizi kurang atau kurus, 18,5 sampai 25 itu gizi baik atau normal, lebih dari 25 sampai 27 gizi lebih atau gemuk. Nah, lebih dari 27 itu gizi lebih atau sangat gemuk. Nah, sementara yang IMT ya ini sama saja, rumusnya berat badan dikali tinggi badan kuadrat ya. Sementara di sini tinggi badan dikali tinggi badan ya dalam meter, ini sama saja rumusnya. Nah, ini tapi sedikit berbeda di sini ya, untuk BMI itu kurang dari 18,5 berat badan itu kurang ya, underweight ya. Sementara di sini tidak. Jadi di sini berat badan underweight ini sangat kurus, jadi ada dua kategori ya, tapi sama saja sebenarnya ya. Nah, kemudian normal itu 18,5 sampai 25 ya, ini sama. Kemudian 25 sampai 29 ya, kelebihan berat badan itu atau underweight ya, gemuk. Nah, kemudian lebih dari 30 ya, obesitas. Nah, gizi seimbang pada orang dewasa, di sini perilaku konsumsi pangan bergizi seimbang dapat terganggu oleh pola kegiatan kelompok usia dewasa saat ini, yaitu pertama persaingan tenaga kerja yang ketat ya. Kemudian ibu pekerja di luar rumah ya, kemudian tersedianya berbagai makanan siap saji dan siap olah ya. Ini akan mempengaruhi karena kita kebanyakan ya, kalau misalnya ya males masak di rumah ya, pengen yang simpel-simpel saja.
Ini sangat mempengaruhi. Kemudian ketidaktahuan tentang gizi menyebabkan keluarga dihadapkan pada pola kegiatan yang cenderung pasif atau dysentery life. Kemudian waktu di rumah yang pendek, terutama untuk ibu ya. Dan yang terakhir adalah konsumsi pangan yang tidak seimbang dan tidak higienis. Nah, di sini ada contoh susunan menu makanan dalam sehari untuk orang dewasa. Ini sebenarnya hanya contoh ya teman-teman. Sebenarnya banyak ya cara penerapan untuk kebutuhan gizi, tapi harus dihitung kebutuhan gizinya ya sesuai dengan angka kecukupan gizi perorangan. Kalau pagi jam 7 pagi itu boleh diberikan nasi, daging, bumbu semur, tumis sayur kacang panjang dan toge ya, kemudian minum. Nah, porsinya itu nasi 2 sendok nasi ya, itu beratnya sekitar 200 gram. Daging 1 potong beratnya 35 gram, sayur 1 mangkok 100 gram. Kemudian untuk minumnya itu teh manis 1 gelas yaitu 10 gram. Nah, jam 10 akan diberikan snack pagi, bubur kacang hijau itu 1 gelas atau 50 gram. Nah, untuk siang jam 12 siang itu diberikan nasi ya, ikan goreng, sayur batok, daun labu kuning, tempe bacem ya, kemudian buah-buahan dan minum. Nah, untuk nasinya porsinya itu 2 sendok nasi ya, sama ya, berarti yang pagi jam 7 itu 200 gram, ikan 1 potong 50 gram, sayur 1 mangkok 150 gram. Nah, untuk tempe 2 potong 50 gram, lalapan setengah mangkok itu 20 gram, nasi 1 potong, nanas 1 potong 75 gram. Nah, air putih ini tidak terhingga ya, karena makin banyak kita minum makin bagus. Kemudian jam 16 atau jam 4 sore itu diberikan snack ya, snack sore selada buah itu 100 gram. Nah, untuk malam ya jam 19 itu boleh konsumsi nasi 2 sendok nasi 200 gram, pepes ayam porsinya ayam 1 potong ya, kemudian tahu balado ya 1 potong itu 50 gram ya, sayur bening itu sayur bening bayam dan jagung muda 1 mangkok itu 150 gram. Nah, untuk minum air putih ya, air putihnya tak terhingga, buah pepaya 1 potong beratnya 100 gram. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan gizi pada lansia ya, teman-teman. Nah, di sini perlu kita ketahui juga untuk batasan lansia itu menurut Darmin Young Elderly itu atau usia lansia muda kisaran 65 sampai 75 tahun. Sementara lansia tua 75 tahun atau usia lanjut ya 75 tahun. Untuk menurut Mundo dan kawan-kawan, lansia muda itu lansia tua itu dibagi 2 ya, usia 75 sampai 84 tahun dan 85 tahun. Nah, menurut M. Alwi Dahlan, usia di atas 60 tahun itu adalah lansia. Sementara menurut usia pensiun ya, usia di atas 56 tahun ya itu dikatakan lansia karena diberikan pensiun ya. Nah, yang menurut WHO usia pertengahan itu adalah 45 sampai 59 tahun, sementara usia lanjut 60 sampai 74 tahun. Nah, untuk usia tua 75 sampai 90 tahun. Nah, untuk yang sangat tua itu lebih dari 90 tahun. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi ya untuk lansia. Pertama, berkurangnya kemampuan mencerna makanan, ini akibat kekurangan gizi ya. Nah, ompong ya, gigi ompong yang tidak mampuan mengunyah ya sehingga mengakibatkan kerusakan gizi pada lansia. Kemudian berkurangnya indera pengecapan ya, penurunan rasa cita rasa ini karena penurunan fungsi sel atau jumlah sel ya, proses degeneratif. Kemudian kerongkongan mengalami pelebaran ya, rasa lapar menurun.
ini akan mengakibatkan asam lambungnya juga akan menurun. Gerakan usus atau gerakan peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi pada lansia. Kemudian penyerapan makanan di ususnya juga akan menurun. Nah, di sini ada beberapa masalah gizi pada lansia. Bisa terjadi gizi lebih, bisa terjadi gizi kurang, atau kekurangan vitamin. Nah, di sini ada status gizi lansia ya. Yang pertama, metabolisme basal menurun. Nah, ini karena kebutuhan kalorinya menurun. Kemudian status gizi lansia juga cenderung mengalami kegemukan atau obesitas. Nah, aktivitas atau kegiatan fisiknya juga akan berkurang ya. Kalori yang dipakai akan sedikit. Nah, akibatnya ya, lansia cenderung mengalami kegemukan atau obesitas. Nah, untuk ekonomi yang meningkat ya, biasanya orang lansia kan akan mengalami pensiun atau tinggal memetik hasil ya, karena mungkin masa mudanya sudah menginvestasi gitu ya, sehingga hanya menunggu hasilnya saja ya. Nah, maka ekonominya juga akan meningkat. Nah, ini mengakibatkan konsumsi makan menjadi berlebih ya, karena hanya menikmati hasil saja. Akibatnya cenderung kegemukan atau obesitas. Nah, fungsi pengecapan atau penciuman menurun atau hilang. Makan yang menjadi tidak enak. Kemudian nafsu makan juga akan mengalami menurun. Akibatnya lansia menjadi kurang gizi ya, atau kurang energi protein yang kronis. Berikutnya adalah penyakit periodontal atau gigi tanggal. Akibatnya kesulitan makan yang berserat ya, seperti sayur, daging ya, nggak bisa lagi dikunyah. Dan di sini cenderung makan makanan yang lunak ya, tinggi kalori ya. Hal ini menyebabkan lansia cenderung kegemukan atau obesitas. Nah, yang kaya dengan kalori tinggi, misalnya roti, gandum, ya, nasi, ya, seperti itu dan lain-lainnya. Kemudian penurunan sekresi asam lambung, ya, dan enzim pencerna makanan. Hal ini mengganggu penyerapan vitamin dan mineral. Akibatnya lansia menjadi defisiensi zat gizi mikro. Nah, berikutnya adalah mobilitas ususnya akan mengalami penurunan ya. Nah, mengakibatkan susah buang air besar sehingga lansia menderita wasir yang biasa menimbulkan perdarahan pada pencernaannya dan memicu terjadinya anemia ya pada lansia. Nah, kemudian sering menggunakan obatan atau alkohol ya, ini biasanya itu jadi pada di luar negeri ya. Misalnya kalau kita mah jarang sekali terjadi hal seperti ini. Hal ini dapat menurunkan nafsu makan yang menyebabkan kurang gizi dan hepatitis atau kanker pada lansia ya. Kemudian gangguan kemampuan motorik. Ya, akibatnya lansia kesulitan untuk menyiapkan makanan sendiri ya, dan menjadi kurang gizi. Ini bisa terjadi pada lansia yang sudah ditinggal oleh anaknya ya, yang sudah berkeluarga, kemudian orang tuanya itu ditinggal sendiri di rumah, kemudian usia renta ya, tidak mampu melakukan aktivitas sendiri atau memasak buat dirinya sendiri ya, sehingga males atau tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, ini akan mengakibatkan pada lansia itu mengalami kurang gizi. Berikutnya adalah kurang bersosialisasi atau kesepian, perubahan psikologis ya pada lansia. Akibatnya nafsu makan juga akan menurun dan menjadi kurang gizi pada lansia. Ya, untuk lansia itu sangat-sangat sensitif ya, teman-teman. Kemudian pendapatan menurun ya, pensiun. Nah, ini ada beberapa tadi kan status ekonominya tinggi ya. Nah, ada beberapa lansia juga status ekonomi juga akan rendah ya, karena penghasilan juga tidak ada, mungkin investasi juga tidak ada ya, udah pensiun ya, penghasilannya juga akan menurun. Nah, ini akan mengakibatkan konsumsi makan menjadi menurun ya, akibatnya menjadi kurang gizi. Nah, kemudian yang kasus yang lain ada demensia atau pikun. Nah, akibatnya sering makan atau malah jadi lupa makan yang dapat menyebabkan kegemukan ataupun kekurangannya. Terkadang ya orang lansia udah lanjut usia, kadang kita tanya nih, kalau teman-teman punya kakek nenek ya di rumah, kadang kita tanya, udah makan belum oma?
Udah padahal ya baru 5 menit yang tadi atau 10 menit yang tadi udah makan, tapi dijawab belum. Eksklusif karena merasa tidak diberi makan, jadi dikasih makan, jadi dilupa ya. Kemudian atau bisa jadi mungkin sudah makan katanya, sudah makan padahal belum makan. Nah, ini akan mempengaruhi status gizi lansia ya, bisa menjadi kurus nantinya atau kurang gizi. Nah, ini ya gambaran angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air yang dianjurkan untuk orang Indonesia ya, perorangan Indonesia untuk lansia ya, usia 50 hingga lebih dari 80 tahun. Di sini ada laki-laki dan perempuan. Ini berat badannya, tinggi badan, energi, protein, lemak ya, total 6, N3, karbohidrat, serat, dan air. Nah, perhitungannya bagaimana? Sama halnya perhitungannya ya untuk dewasa dan lansia ya. Kita lihat lebih lengkapnya itu cara perhitungannya itu boleh teman-teman lihat video di perhitungan angka kecukupan gizi yang pernah saya share beberapa minggu yang lalu. Ini angka kecukupan vitamin larut lemak, larut dalam air ya. Ini angka kecukupan mineral makro dan mikro. Ya, selanjutnya ada kebutuhan gizi lansia. Itu yang pertama kalori ya. Sini hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan metabolisme basal pada orang-orang berusia lanjut itu menurun sekitar 15-20% ya teman-teman. Ini disebabkan berkurangnya massa otot dan aktivitas pada orang lansia ya. Kalori atau energi diperoleh dari lemak 9,4 kalori atau 9 kalori ya. Untuk karbohidrat itu 4 kalori dan protein itu 4 kalori per gramnya. Ini sama perhitungannya ya teman-teman, orang dewasa ya sama. Itu perhitungannya itu lemak 9, karbohidrat 4, protein itu 4. Bagi lansia, komposisi energi sebaiknya itu 20-25 gram berasal dari protein, kemudian 20% dari lemak, dan sisanya itu dari karbohidrat. Nah, kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebanyak 1960 kilokalori, sedangkan untuk lansia itu wanita 1700 kalori ya atau kilokalori. Bila jumlah kalori yang dikonsumsi berlebihan, maka sebagian energi akan disimpan berupa lemak sehingga akan timbul obesitas. Sebaliknya juga ya, bila terlalu sedikit, maka cadangan energi tubuh akan digunakan sehingga tubuh pada lansia akan menjadi lebih kurus. Nah, berikutnya adalah protein. Untuk lebih aman, secara umum kebutuhan protein bagi orang dewasa per hari adalah 1 gram per kilogram berat badan. Ya, ini sebenarnya untuk dewasa sama lansia itu sama ya, teman-teman. Pada lansia ya, massa ototnya itu berkurang. Ya, massa ototnya berkurang, tetapi ya ternyata kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang ya. Nah, itu sama orang dewasa kan tadi per hari itu ada 1 gram per hari. Nah, sementara untuk lansia sebenarnya kan dia tidak berkurang, berarti tidak dikurangi ya teman-teman, sama tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa sebenarnya ya. Karena pada lansia efisiensi penggunaan senyawa nitrogennya atau protein itu lebih oleh tubuh telah berkurang. Ini disebabkan pencernaan dan penyerapannya kurang efisien. Nah, beberapa peneliti merekomendasikan untuk lansia sebaiknya konsumsi proteinnya itu ditingkatkan sebanyak 12-14%. Jadi harus lebih dari 1 ya teman-teman, harus lebih dari 1 gram per hari berat badan, per kilogram berat badan maksudnya, maaf. Nah, dari 12-14% ini dari porsi untuk orang dewasa ya. Nah, kemudian sumber protein yang baik diantaranya adalah pangan hewani dan kacang-kacangan. Nah, untuk lemak, konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi ya, lebih dari 40% dari konsumsi energi dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis ya pada lansia atau penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Juga dianjurkan itu 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh atau FUFA, poliasetat
fatty acid ya. Kemudian minyak nabati di sini merupakan sumber asam lemak tidak jenuh yang baik, sedangkan lemak hewani banyak mengandung asam lemak jenuh. Untuk karbohidrat dan serat makanan, salah satu masalah yang banyak diderita pada lansia adalah sembelit dan konstipasi atau susah BAB ya teman-teman, dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus. Nah, serat makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan pada lansia ya. Nah, sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Nah, untuk manula tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen serat ya, yang dijual secara komersial ya teman-teman. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan konsumsi serat tersebut ya, jika terlalu banyak yang dapat menyebabkan mineral dan zat gizi lainnya juga terserap oleh serat sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh lansia. Nah, untuk lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula-gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian yang berfungsi sebagai sumber energi dan sumber serat. Nah, sementara untuk vitamin dan mineral di sini hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya lansia kurang mengkonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D, dan E. Umumnya kekurangan ini terutama disebabkan dibatasinya konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayuran. Ya, ini karena mungkin tanggalnya gigi ya, atau gigi sudah ompong, jadi lansia tidak sanggup untuk mengunyah buah-buah yang keras ya, tapi bisa digantikan dengan jus ya sebenarnya ya teman-teman. Nah, boleh diaplikasikan pada orang tuanya ya di rumah. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral. Kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi menyebabkan anemi. Nah, kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia di sini menjadi penting untuk membantu metabolisme zat-zat gizi yang lainnya juga. Ya, sayuran dan buah hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Selanjutnya adalah gizi seimbang pada lanjut usia. Dengan bertambahnya usia, khususnya usia di atas 60 tahun, terjadi berbagai perubahan dalam tubuh, yaitu mulai menurunnya fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh. Oleh karenanya, ya, berbagai permasalahan gizi dan kesehatan lebih sering muncul pada kelompok usia lanjut usia ini, ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, kebutuhan zat gizi pada kelompok usia lanjut agak berbeda pada kelompok dewasa, sehingga pola konsumsi agak berbeda, misalnya membatasi konsumsi gula, garam dan minyak, makanan berlemak dan tinggi purin ya, kemudian mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Nah, di sini kita lihat ya contoh susunan menu makanan dalam sehari untuk lansia ya. Nah, sebenarnya juga banyak ya teman-teman contohnya, tapi di sini yang saya tampilkan seperti ini. Nah, boleh teman-teman cari referensi yang lainnya ya. Nah, untuk pagi itu jam 7 diberikan bubur Manado dan minum saja ya, dengan porsi buburnya itu 1 piring ya, beratnya 100 gram. Susu non fat ya 20 gram. Nah, jam 10 baru diberikan lagi jus tomat strawberry ya, jus 1 gelas itu beratnya 100 gram. Nah, jam 12 itu nasi ya, 1 sendok nasi ya, berbeda ya pada orang dewasa ya. Dewasa itu 2 sendok ya, jumlahnya 200 gram. Kalau orang lansia itu 1 sendok, cukup 1 sendok 100 gram. Ikan mas bumbu acar ya, ikan 1 potong 50 gram, cah kangkung sayur 1 piring ya, beratnya 150 gram. Nah, pepes tempe jamur ya, tempe 1 potong 50 gram, jus pepaya jus 1 gelas 1 gram, air minum ya silahkan makin banyak 8 gelas ya, makin bagus ya. Snack sore kolak pisang 1 mangkok ya, 100 gram. Nasi putih ya, nasi 1 piring itu 100 gram. Sup
bakso ikan sup 1 mangkok 50 gram, tahu balado tahu 1 potong 50 gram, sayur beningnya itu sayur bayam dan jagung muda 1 mangkok 150 gram. Kemudian minum ya air putih ya. Kemudian buah ya, pisang 1 potong 75 gram. Nah, di sini kita lihat itu pretest dan post-test. Berarti pembahasan kita hari ini sudah selesai ya. Kita masuk ke pretest dan post-test. Silahkan teman-teman kerjakan tugas ini secara individu ya, ditulis tangan dan di-share di kolom penugasan di kelas ilmu Odo. Jika ada pertanyaan nanti boleh diajukan di kelas ilmu Odo juga ya. Semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soal ini ya secara mandiri ya, tulis tangan ya, kemudian diubah jadi dokumen atau PDF. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.